Sudah mendekat. Harapkan disampaikan di akhir-akhir meter menjelang finish dia akan menambah kecepatan. Jika kita baca yang benar, atau orang-orang kalau pro, ulang kita harus membawa sesuatu yang berbeda. Dan yang berikutnya, kita bilang dari Fatima. Jam istirahat malam ya, saya harapkan dikatakan jangan terlalu banyak begadang malam. Dari itu jadi kita juga sudah kesehatan tetap kita jaga. Jadi disampaikan ada yang lupa. Pagi, luar biasa. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik. Kita yang semangat ya belajar. Kita tanamkan kembali untuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selama ini kita belajar secara cuma-cuma. Jadi secara gratis kita tidak bayar. Kemudian kita juga makan pagi, makan siang, makan sore atau malam. Kemudian kita dapat satu juga dapat. Dan hari ini alhamdulillah nanti kita bagikan tapi tidak lagi karena nanti kalau kita pasti akan habis. Ini nanti kita untuk Nama saya M. Iksanuddin. Ya, saya di sini sebagai penanggung jawab program pelatihan ternak ayam petelur program Bimas Noken Polri. Di hari ini kita memasuki minggu kedua, ya akhir minggu kedua, di mana hari ini materinya kita akan menyampaikan
hal-hal yang terkait dengan proses pencatatan di dalam manajemen ayam petelur. Pencatatan ini istilah di dalam peternakan itu namanya recording. Recording itu sangat bermanfaat untuk memantau hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan manajemen secara keseluruhan. Recording meliputi pencatatan sarana-sarana produksi yang digunakan, kemudian faktor-faktor pendukung yang akan nanti diinput sebagai sebuah biaya operasional. Itu yang pertama, fungsi recording. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan produksi. Dalam hal ini peternakan ayam petelur adalah menghasilkan telur. Jadi recording yang akan dijelaskan di sini adalah bagaimana kita memanage produksi telur setiap harinya yang terkait dengan kegiatan peternakan ini. Produksi telur itu meliputi produksi harian. Produksi harian itu ada satuannya di dalam sebuah peternakan, meliputi produksi di dalam ukuran kilogram atau ton kalau volume produksinya cukup banyak. Kemudian yang kedua adalah produksi yang terkait dengan performa ayam. Dalam hal ini akan dihitung seberapa sebuah bagian kelompok ayam petelur ini dari umur satu dengan umur yang lain itu mempunyai tingkat produksi yang efisien. Ukurannya adalah berapa kilogram produksi telur yang dihasilkan oleh 1000 ekor ayam dalam satuan kilogram per 1000 ekor. Ini juga akan memberikan gambaran kita bagaimana produktivitas ayam petelur itu secara harian maupun secara mingguan. Nanti kemudian akan di cross check dengan standar-standar yang sudah ada di dalam manajemen peternakan ayam petelur. Standar tersebut sudah dibakukan dalam sebuah produk knowledge yang dihasilkan oleh bibit ayam petelur tersebut. Mungkin hari ini agendanya seperti itu. Saya kira cukup penjelasan hari ini. Ya, kemudian harapan Bapak sebagai trainer dan juga penanggung jawab kegiatan kepada semua peserta nanti harapannya seperti apa setelah kembali ke daerah? Ya, jadi program ini kan merupakan program yang sangat bagus oleh Binmas Noken Polri, di mana program ini bertujuan untuk memberi sebuah peluang usaha di sektor peternakan ayam petelur dari saudara-saudara kita di Papua, karena kita ketahui bahwa Papua ini produksi telurnya masih relatif rendah. Nah, ini memberi peluang bisnis. Nah, kemudian beberapa perwakilan dari rekan-rekan di Papua ini hadir di tempat ini. Kita buatkan program pelatihan bagaimana menjadi peternak ayam petelur. Program ini sebetulnya sudah berjalan ya, mulai tanggal 20 Januari 2022, nanti akan berakhir pada tanggal 16 Februari. Jadi program ini adalah program cukup panjang ya, 1 bulan. Rekan-rekan dari Papua kita hadirkan di sini, kita training, kita beri sebuah pembelajaran bagaimana beternak ayam petelur secara modern. Nah, di sini nanti akan diajarkan teori maupun praktek. Teori 40% lah kira-kira, kemudian prakteknya 60%. Itu nanti juga akan kita libatkan rekan-rekan dari Papua ini untuk bekerja langsung, membuat sebuah pekerjaan secara tim di dalam kandang ya, sehingga mereka akan menguasai teknik-teknik dasar dari peternakan dan bagaimana peternakan ini dikelola sehari-hari, mekanisme kerjanya bagaimana. Itu maksud dari program ini. Untuk ayam petelur ini frasenya terbagi atas beberapa jenis usia dengan beberapa kategori kandang, Pak. Baik, jadi kita di dalam memberi training itu kita sinkronkan dengan realitas di
di dalam dunia usaha peternakan ayam petelur. Secara umum peternakan ayam petelur ini dibagi 3 bagian. Di bagian awal adalah bagaimana kita mengelola sebuah peternakan dari ayam kecil diojek sampai dengan umur 6 minggu. Itu kalau di program ini kita sebut sebagai periode starter. Kemudian yang kedua adalah periode grower, yaitu umur 7 minggu sampai umur 13 minggu. Ada yang sampai 16 minggu, itu namanya periode grower. Setelah itu kita akan pindahkan ayam tersebut masuk kepada periode 3, yaitu periode umur 13 sampai dia bertelur, sampai akhir bertelur kira-kira umur 90 sampai 100 minggu. Jadi ada 3 bagian itu yang akan menjadi fokus pembelajaran kita, fokus praktek kita di lapangan. Baik, nama saya Benyamin Gobay dari peserta pelatihan. Di sini kami datang untuk praktek dalam manajemen pemeliharaan ayam petelur. Di sini pelaksanaan kegiatan dalam pelatihan ini, yang pertama kita akan kegiatan pemeliharaan ayam pasir, starter, grower dari layar. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini kegiatan penggilingan jagung dan lanjut dengan campuran pakan dari konsentrat, jagung dan katur. Yang ketiga yaitu pembersihan kandang dan melanjutkan dengan vaksin ayam petelur. Yang keempat itu pengambilan telur dan pertimbangan dalam telur. Itu yang sedang menerima dalam pelatihan berlangsung ini. Untuk harapan saya, apa yang kami terima materi itu menjadi bahan bagi kami agar kami pulang ke daerah kita, yaitu di Provinsi Papua dan kabupaten masing-masing, diterapkan sesuai ilmu yang kami ambil di selama 1 bulan lebih. Demikian. Kemudian mungkin apakah berharap juga kegiatan ini pelatihan-pelatihan ini bisa dilakukan di daerah mungkin? Baik, terima kasih. Saya berharap kepada Bimnas Polri agar melanjutkan kegiatan-kegiatan lain di kabupaten. Contohnya salah satu yaitu pelatihan jagung, yang kedua itu pelatihan ternak babi, yang ketiga pelatihan ternak sapi. Mungkin ditingkatkan agar supaya kita bisa mengetahui bagaimana untuk manajemen pemeliharaannya. Begitu, demikian. Ketemu per ekornya seperti ini. Dievaluasi rata-rata minggu pertama itu pakannya berapa? 9 bulan. Pakan datanya sekian, diambil ini sama ini, terus stoknya stok gudang. Ya, ini pakan datang di gudang diberikan 70, diberikan 100, masih 30. Dikirim 1000 kilo, dipakai 150, masih 80. Stok otomatis. Ya, ini pakan yang dikasih makan ke ayam. Ya, ini nanti kita berikan, tinggal dihapus saja yang hijau itu, kemudian diisi. Nanti kita ketemu ini analisanya. Kita coba analisa. Contohnya seperti ini ya. Ini kelihatan dari belakang karena agak besar sedikit. Ya,
contoh minggu pertama itu kita sudah ngirim ke gudang pakan sejumlah 1.200 kilo. Kita minggu pertama itu habiskan 995 ya, stoknya tinggal 200, sehingga harus datangkan pakai lagi, tinggal 200 ini pakai tinggal 2 hari, kalau sehari malah itu. Kemudian hitungan gram per ekornya 19 gram rata-rata per ekor. Ini ada standarnya 11 gram. Artinya apa? Dia di atas rata. Ya, artinya apa kesimpulannya? Dia normal. Normal, benar normal. Kalau kita bisnis, kita usaha Rugi. boros kan? Boros. Oke. Ya, ini kelihatan nggak? Ya, lihat. Pakan yang kita sudah berikan semuanya murah makannya dan sebagainya. Oke lah, kita lanjutkan analisa kita. Total pasti lebih tinggi. Totalnya seminggu itu kita harusnya per ekor habisnya 77 gram. Ini sampai 130 gram. Kelebihan kan? Boros lagi. Coba kita beratnya. Mungkin ayamnya makannya rakus, harusnya jadi badan. Beratnya 75 gram standarnya, ketemunya ini ditimbang real ya. Ditimbang real rata-ratanya cuma 71 gram. Artinya apa? Kita memberi pakan lebih tapi tidak jadi berat. Beratnya nggak masuk standar. Artinya apa? Boros. Tapi pakannya, ayamnya makannya habis. Kalau kita memberi 19 gram, standarnya 11 gram, ayamnya tidak lebih dari standar, kemungkinannya apa? Boros pasti. Kemungkinan lain apa? Iya, ayamnya makan banyak, bosan. Kan sehat. Apa analisanya? Ini penting. Ya, ibarat ayam dikasih makan di atas rata-rata, tapi tidak gemuk. Stres kan sakit, biasanya stres makannya turun. Nutrisi, betul. Salah tadi yang benar nutrisi. Apa tadi ya? Kayu. Dia kayu. Salah nutrisi apa? Coba. Ayo, siapa tahu? Selain nutrisi, vitamin. Vitamin. Apa vitamin? Kekurangan protein. Ya, itu sudah masuk gizi. Betul, kurang protein 100. Apa lagi? Ini sederhana, kita pakai ilmu seharian aja. Makannya oke, makannya banyak, nggak gemuk. Kalau anak kecil cacingan, tapi yang seminggu cacingan mungkin nggak? Seminggu nggak mungkin. Cacingnya nggak mungkin seminggu. Karena apa? Kalau ayam kecil kontak dengan, kalau ayam kecil cacing sampai di dalam perut itu masuk ke perut lewat cacing itu bisa masuk gitu apa telurnya? Telur. Pasti seminggu belum signifikan kalau tahu memang ada. Apa? Ayam kecil, ingat ayam kecil bagaimana? Bang Sony, ayam kecil cara ngasih makan? Pakai nambah. Itu yang baru ke Wonosari tapi enggak mati. Mereka jalan berkeliaran di Jokipu makan Pakai koran. Koran. 5 hari. Ya mungkin dibungkuri koran gitu ya. Sudah kotor. Tumpah satu, kedua dibungkuri koran belum habis, korannya diambil. Berikutnya jadi boros. Artinya apa? Terjadi mismanagement, kesalahan mengelola ayam. Makan ini kan duit paling banyak buat ayam. Nah, ini fungsi recording adalah mengendalikan tata laksana ayam, mengendalikan manajemen ayam. Ya, jelas ya. Jadi kalau terjadi begini, ya itu tadi pakannya tumpah atau pakannya jelek gizinya. Gizinya jelek, belum kita beri makan jadi nggak mungkin pabrik itu kualitasnya jeleknya tumpah, cari di bawahnya.